Iya, rezeki besok dulu. Satu dua enam 2004. Terkadang anak muda zaman sekarang lupa akan perkataan Tuhan dalam Alkitab. Mereka juga lebih memikirkan dunia daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Marilah kita dengarkan liturgi ayat didikan dalam Alkitab, supaya setiap kiranya anak muda yang mendengarkan tersadar dan lebih mengutamakan Tuhan dalam diri dan hidup mereka masing-masing. Mereka mencari Tuhan dan mendalami siapa Tuhan dan juru selamat itu dalam diri mereka. Kita dengarkan liturgi ayat didikan guru. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Mazmur 112 ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepala dan suatu kalung bagi lehermu. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 15 dan 16. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya
tidak akan luput dari hukuman. Amsal 28 ayat 21. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Pengkhotbah 3 ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, maksudkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Yesaya 12 ayat 5. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. 1 Korintus 11 ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu dikumpulkan untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 21. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 2 Timotius 2 ayat 15 dan 16. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan kosong dan yang tak suci, hanya menambah kefasikan. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap-siaplah baik atau tidak baiknya lawan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah segala kesabaran dan pelajaran. Ibrani 15 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajarkan kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dari kekudusannya. Amin.